Iya, PPDB aja dulu. Oke, boleh. Yang penting guys, beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah minggu yang lalu saya sudah menghubungi Aprizal untuk minta tolong ke beliau membuat kayak iklan apa yang seperti Bapak bilang kemarin itu kan, iklan media sosial untuk PPDB SMK 8. Nah, bahan-bahan sudah saya serahkan ke Aprizal, berarti tinggal menunggu hasilnya aja. Dari Pak Aprizal, hasilnya dari mana, kemudian eksekusinya nanti tanggal berapa kita sharekan ke media sosial. Jadi kalau untuk kehumasannya itu. Bu, berkenaan dengan kelas yang kita terima. Nah, ya Pak. Betul, Pak. Semuanya ada 10 kelas, betul nggak? 10 kelas. Oh iya, kan rencananya kan buka 2 kelas baru dengan 1 jurusan, 2 kelas tambahan dengan 1 jurusan baru kan ya. Di dalam iklan itu nanti jurusan setiap kelas itu maksimal kelasnya diterima berapa siswa Pak. Jadi kan mungkin kita bisa masukkan di situ. Tetap 36, tapi nanti saya kirimkan listnya. Itu ada dari kemarin dinas lintas itu ada perkiraan ada anak yang nggak naik gitu kan. Jadi diperkirakan satu kelas itu tiap kelas itu ada jumlahnya. Coba nanti saya kirim ke Ibu ya di sini ya. Iya. Terus masalah yang informasi populasi. Iya, masalah yang kedua tentang informasi juga nih Pak. Kan saya masih belum ngerti nih kalau pendaftaran online, kemudian kan ini berkaitan juga dengan website sekolah ya. Website sekolah kan sampai hari ini itu belum aktif itu Pak. Jadi kalau seandainya calon siswa itu mau daftar atau mau lihat dari web sekolah, kan agak sulit sih Pak kalau dia belum aktif. Atau ada solusi atau gimana tuh? Yang berkenaan dengan sosialisasi ke masyarakat tentang PPDB ini kan Ibu udah bagus ya, itu membuatkan brosur secara online. Kita buatkan, tidak usah terlalu panjang-panjang, tapi cukup singkat padat, tapi menarik bagi apakah dalam bentuk film atau narasi yang bagus, ya kan? Iya. Jadi kalau si Aprizal udah paham kan itu kan, tinggal kita kasih komando aja. Iya. Nah nanti karena ini online, otomatis tadi web sekolah kita aktifkan kembali dan kita bisa minta bantuan ke anak-anak yang punya, barangkali dia punya medsos di tempat lain, ya kan? Ya. Nah itu kita manfaatkan supaya dia juga ikut menjual sekolah ini lewat yang kita buat tadi, atau brosur online tadi kita masukkan ke mereka supaya mereka juga ikut mempostingnya gitu. Bahwa PPDB ini tidak boleh ada pengerahan massa ke sekolah dan tidak boleh ada calon peserta yang datang waktu mendaftar. Nah ini kan agak repot kita kalau IT kita ke keteteran gitu, agak kurang menunjang, ini agak repot kita. Nah, mungkin kita PPDB ini nanti kita undang secara khusus lagi kita bahas di panitia kita bagaimana kita menyiapkannya. Tapi langkah awal yang sudah dilakukan bahwa untuk membuat semacam brosur online tadi yang dikerjakan oleh si Aprizal udah bagus tadi. Lanjut. Nah, jadi kita harus memiliki formulasi yang bagus ketika kita mengamini untuk proses PPDB online yang benar-benar semuanya online, mulai dari pemberkasan, mulai dari informasi tentunya, mulai dari informasi, kemudian pemberkasan, kemudian penginputan data, kemudian tes dan lain-lain. Sehingga biasanya tanda kutip pasti akan ditemukan masalah seperti ini. Misalnya ketika kita menerima siswa masuk kan harus melihat gestur secara keseluruhan, mulai dari penampilan, kemudian gaya bicara dan lain sebagainya. Itu sepertinya sudah tidak bisa dilakukan ketika proses
penginputan administrasi secara online. Itu yang pertama, yang mengingat kondisinya masih seperti ini Pak. Jadi jadwalnya juga kita belum tahu. Jadi makanya kita perlu rapat khusus pembicaraan masalah mekanisme dari semua lini untuk proses PPDB itu, PPDB UNN itu. Karena di awal yang paling penting adalah informasi ini Pak. Informasi jangan sampai terputus, jangan sampai ada kesalahan informasi, karena ditemukan kemarin bahwa banyak siswa-siswi kita yang keluar di kelas 10 sudah keluar, kelas 11 keluar gara-gara salah memilih jurusan. Nah, di sini salah memilih jurusan, sehingga memang butuh orang yang di bagian informasi ini benar-benar menyampaikan secara penuh, menyeluruh dan detail terkait dengan jurusan-jurusan yang dipilihnya nanti. Jangan sampai nanti seperti kemarin baru sebulan 2 bulan salah jurusan, keluar pengen pindah di sekolah lain dan lain sebagainya. Saya rasa itu Pak yang ingin saya sampaikan. Mungkin lebih mendalam nanti kita akan adakan rapat khusus terkait dengan PPDB ini. Terima kasih. Nah, dengan PPDB nanti kita rapat khusus karena ini memang kita perlu panitia, dan penerimaannya itu tanggal 23 rencananya, 23 Juni. Rencananya tanggal 23 Juni. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini si Richard itu sudah bisa menyiapkan bahan untuk brosurnya. Jadi kalau itu siap nanti kita mengadakan rapat lagi. Rapatnya via online aja. Oke. Silakan Pak Yo tutup. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama Bapak Kepala Sekolah yang menginisiasi untuk adanya rapat online ini. Ini ya baru pertama kali, tapi rasanya pembicaraan kita cukup hangat dan pokok-pokok yang bisa kita sampaikan dan bisa kita pahami bersama. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di rapat berikutnya. Kita tunggu informasi. Silakan terutama ibu-ibu kaprok melanjutkan apa yang tadi sudah menjadi tugasnya. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.